Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya hanya dekat Allah saja kita akan merasakan ketenangan. Dan saat hari ini Tuhan hadir bagi setiap kita, melawat setiap kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, satu hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami Bapa. Kalau kami boleh ada pada saat hari ini, itu semua karena kasih dan karunia-Mu. Saat hari ini kami datang menghampiri tahta-Mu dengan hati yang penuh kerinduan akan Engkau. Kami percaya saat kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau akan melawat setiap kami, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan penghiburan bagi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kasih-Mu sempurna bagi setiap kami Bapa.
kami percaya rancangan-Mu indah bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami percaya Bapa, walau dalam lembah kekelaman sekalipun Kau ada bagi setiap kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami Bapa. Haleluya, kami percaya Engkau Bapa. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa
kami mau bersyukur untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Engkau baik bagi setiap kami. Saat hari ini kami menerima sukacita, kemenangan, penghiburan, kekuatan yang baru dari Engkau. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kiri muka belakang, lambaikan tangan dan katakan shalom. Mari pagi hari ini kita memuji Tuhan karena roh Tuhan sudah tercurah atas setiap kita. Anggur baru tercurah. Roh Kudus tercurah bagi
Tuhan, Tuhan baik bagi setiap kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau jadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Jadi anak-anak yang hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Percaya bahwa ada Yesus yang memegang tangan kita dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Kami tidak akan takut dan kami tidak akan bimbang, Bapa. Amin, Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
Haleluya. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, oleh karena kemenangan yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Hari ini ingin kami sekali lagi mengalami kemenangan atas dosa, atas kedagingan kami, agar kami dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Urapi kebenaran firman Allah yang hamba-Mu seberangkan pagi hari ini. Hamba tidak bisa membuat hati mereka berubah, tapi Roh Kudus bisa. Itulah sebabnya kami menggantungkan sepenuhnya pemberitaan firman Allah ini awal sampai akhir kepada kuat kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap katakan amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sampai pada pasal yang ke-7, khotbah ekspositori kitab Yeremia, di bawah tema besar lahirnya generasi Yeremia. Kita akan membuka Yeremia pasal yang ke-7, karena kami nanti akan membaca bersama dengan saudara bagian-bagian yang penting saja, tapi saudara bisa membaca ulang seluruh pasal 7 ini, khususnya mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca sampai ayat yang ke-4 saja bersama-sama. 1, 2, 3. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Terus, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, dan tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu sampai selama-lamanya. 14. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, simbol dan kekudusan. Bait Allah adalah simbol upacara-upacara ibadah yang dilakukan oleh Israel adalah simbol. Simbol itu penting, tetapi kekudusan jauh lebih penting. Perilaku simbolis dalam hal menjalankan ibadah itu melahirkan kekristenan yang legalitas. Pada waktu Israel jatuh kepada dosa legalitas, hanya mementingkan simbol dan tidak memperhatikan kekudusan,
Tuhan berfirman kepadanya, perbaikilah tingkah lakumu, supaya aku tetap bersama-sama dengan kamu. Jika kamu menolak, maka ini yang akan Allah lakukan pada ayat yang 15. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Silo adalah tempat di mana peti perjanjian itu diletakkan dan menjadi andalan di zaman hakim-hakim. Memang peti perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah. Kalau peti perjanjian ada bersama-sama dengan mereka, seluruh peperangan itu bisa dimenangkan. Karena Allah yang berperang ganti mereka. Tapi pada waktu mereka hidup tanpa kekudusan, peti perjanjian pernah dirampas dan mereka dikalahkan. Nah saudara, sejarah itu selalu terulang. Oleh sebab itu kami sebetulnya sedang mengkhawatirkan sesuatu. Supaya hal yang sama tidak terjadi. Paling tidak untuk jemaat yang saya gembalakan yang menjadi tanggung jawab kita. Saudara tidak terjebak pada simbol-simbol. Saudara tidak terjebak kepada ibadah minggu itu simbol. Melayani itu simbol. Tetapi saudara harus hidup di dalam kekudusan. Sebab hukuman yang sama juga akan menimpa umat. Baik dalam PL maupun di dalam perjanjian baru. Saya mencoba sekuat mungkin untuk saudara tidak jatuh kepada lubang yang sama yang pernah menjerumuskan bangsa Israel. Mari kita perhatikan pada slide berikutnya. Kita akan lihat dulu ayatnya. Ini kita lihat, saudara bisa lihat di sana. Mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini. Dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan. Hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini. Untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Berdirilah di pintu gerbang. Mari slide berikutnya. Nah saudara, ini bicara tentang sambutan hangat vs teguran. Di gereja yang modern, setiap jemaat yang hadir, dia disambut hangat dengan jabat tangan, dengan sapaan-sapaan yang lembut. Itu memang harus. Karena bagaimanapun juga kesan yang pertama itu penting. Selanjutnya itu akan sangat menentukan apakah orang itu merasa diterima, merasa nyaman dan cocok untuk berkomunitas dengan kita di gereja ini. Itulah sebabnya saya sekarang melatih secara khusus ASR. Ini masuk pelatihan yang keempat. Agar mereka bisa melakukan fungsinya dengan baik dan benar. Sebelum bertemu dengan pujian dan penyembahan, sebelum bertemu dengan firman Allah, khotbah dan pendeta, mereka bertemu dengan ASR. Dan ASR di dalam PL maupun di dalam perjanjian baru sama-sama pentingnya. Nah kalau di dalam perjanjian baru di gereja, maka ASR itu seperti biasanya, seperti umumnya. Mereka menyambut saudara dengan jabat tangan yang hangat, dengan kata-kata yang menghormati, memuji, ucapan terima kasih dan seterusnya. Tapi kalau saudara perhatikan apa yang diminta oleh Nabi Yeremia, maka di pintu gerbang Yeremia menyerukan pertobatan. Apa artinya buat kita? Artinya adalah pertama, tugas ASR bukan sekedar cuma menganggukkan kepala dan berjabat tangan. Dia harus memiliki urapan seorang nabi agar kata-katanya menguatkan, menghiburkan dan sekaligus menegur.
Itulah sebabnya di pelatihan Asr kami menunjukkan apa yang harus dilakukan sebelum seseorang bertugas sebagai Asr. Dia harus berdoa, dia harus berpuasa, dia harus meminta perkataan Tuhan untuk disampaikan. Waktu jemaat keluar, orangnya banyak berbondong-bondong dalam waktu bersamaan. Kita tidak memiliki waktu untuk mengatakan kata-kata yang lebih. Tapi justru pada waktu masuk, Asr memiliki kesempatan untuk mengatakan apa yang Roh Kudus ingin katakan kepada seseorang. Oleh sebab itu seorang Asr juga harus memiliki urapan seorang nabi. Harus memiliki kata-kata nubuatan di dalam dirinya. Itu artinya tugas Asr itu sangat penting. Yang kedua, pada waktu Yeremia menyerukan katakanlah perkataan firman Allah ini. Tentang teguran, tentang pertobatan. Pertama, kenapa Yeremia menyampaikan di pintu gerbang? Kalau di dalam itu bukan wilayahnya. Karena di dalam itu adalah wilayahnya imam besar. Meskipun demikian Allah meminta Yeremia menyampaikan perkataan ini. Artinya adalah sebelum saudara masuk gereja harus ada spirit yang membakar dada saudara. Saya datang ke gereja ibadah, ini simbol. Tetapi spirit kita adalah ini rumah Tuhan, rumah yang kudus. Saya harus hidup di dalam kekudusan. Saya harus bertobat. Jika ini dilakukan maka kualitas ibadah kita akan semakin baik. Karena setiap orang memiliki spirit yang sama. Sudah diserukan di dadanya. Kamu datang ke gereja untuk memperbarui komitmen. Untuk memperbarui komitmen hidup kudus, hidup suci, bertobat, hidup benar di hadapan Tuhan. Pada waktu spirit itu sudah mulai saudara rasakan. Bahkan kalau Mazmur mengatakan begitu kita masuk ke gerbang Tuhan. Kita sudah harus melakukan dengan kesucian, dengan kudusan, dengan pujian, dengan penyembahan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting bagi kita. Ada sambutan yang hangat di satu sisi, tapi sambutan yang berikutnya adalah seruan untuk bertobat, seruan untuk hidup di dalam kekudusan. Ada teguran yang Tuhan berikan. Kita lihat slide berikutnya saudara, teguran yang pertama ini terkait dengan rumah Tuhan. Ini khotbah Yeremia khusus untuk rumah Tuhan. Nah ini adalah bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Di dalamnya ada peti perjanjian yang berisi tongkat Harun yang berbunga dan berbuah. Bertunas, berbunga dan berbuah. Di dalamnya ada mana. Di dalamnya juga ada 10 hukum Tuhan. Ini adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Pembangunan bait Allah ini diinisiasi, diinspirasi dan dikendalikan sepenuhnya oleh Allah melalui hambanya. Daud melakukan bagiannya, tapi tatkala ingin membangun Allah melarangnya. Kenapa? Terlalu banyak darah yang kamu tumpahkan. Keturunanmu lah yang akan membangun. Dan akhirnya Salomo yang membangunnya. Pada waktu pentabisan bait Allah, sorga turun, Allah turun, hadirat Allah turun luar biasa. Dan Allah berjanji siapa yang berseru kepada namaku di rumah ini, aku akan mendengarnya, aku akan menjawabnya. Rumah Allah ini adalah lambang kehadiran Allah di muka bumi. Jadi rumah Allah ini penting. Oleh sebab itu dibangun sedemikian rupa untuk menghormati Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rumah Allah ini adalah pusat ibadah orang Yahudi. Ayat yang kita baca adalah seluruh laki-laki dari seluruh penjuru datang kepada Tuhan di rumah Allah. Memang 3 kali dalam setahun
umat Allah, laki-laki khususnya wajib untuk datang ke rumah Tuhan. Kepada orang-orang inilah diserukan pertobatan itu. Nah saudara, bagaimana dengan gereja saat ini? Allah ada di mana-mana. Tapi Allah tidak tinggal di sembarang tempat. Salah satu tempat di mana Allah sering menyatakan dirinya adalah di gedung gereja. Itulah sebabnya kita juga memiliki spirit ingin membangun gereja sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Untuk apa? Ini untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk lebih lagi kita mendapatkan tempat di mana kita bisa memuji dengan baik, bisa memuji dengan lebih luar biasa. Nah, ini simbol-simbol yang tidak kalah pentingnya, tapi lebih daripada itu. Begitu saudara masuk ke pintu gereja Shalom, di dalam diri saudara harus ada spirit untuk hidup di dalam kekudusan. Karena bisa jadi apa yang dilakukan oleh umat Allah dalam perjanjian lama, dilakukan juga oleh umat Tuhan di dalam perjanjian baru. Saudara ke gereja setiap minggu, saudara terlibat di dalam pelayanan dan saudara merasa ini sudah cukup untuk memenuhi hukum-hukum Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat ini, orang-orang merasa seperti ini. Ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Diserukan sampai 3 kali. Kami berpegang teguh kepada bait Allah. Kami sudah melakukan rutinitas kehidupan. Ini adalah simbol di mana Allah hadir. Benar. Tapi mereka lupa. Saat mereka hidup di dalam dosa, Tuhan menegurnya. Nah, berikut ini adalah realita dosa yang mereka lakukan. Saudara perhatikan di slide ini. Nah saudara, ini adalah dosa yang mereka, saudara lihat di ayat yang ketiga. Saudara juga nanti akan lihat di ayat yang ke-9. Tapi lebih cepat kita akan lihat di sana dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini adalah dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang sujud menyembah kepada Tuhan di bait Allah. Ini orang-orang dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan yang jauh-jauh 3 kali dalam setahun sujud menyembah Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh imam-imam juga yang setiap hari melakukan upacara keagamaan. Yang pertama, mereka menindas orang asing. Mereka menindas anak yatim. Mereka menindas janda. Mereka menghukum orang yang tidak bersalah. Baik, ini kita kenakan kepada diri kita. Adakah dosa yang seperti ini? Saudara suka menindas orang lain. Mungkin tidak secara fisik. Saudara tidak menindas yatim. Tapi saudara tidak memperhatikan anak yatim. Saudara tidak menindas janda. Tapi saudara tidak memperhatikan janda-janda yang menjadi tanggung jawab kita. Saudara, kita seringkali menghukum orang yang tidak bersalah. Hanya karena dia tidak kita sukai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-9 didaftarkan juga dosa dan perilaku mereka di luar ibadah. Mereka mencuri. Apakah saudara mencuri? Saudara yang tahu. Kalau saudara mengambil apa yang bukan milik saudara tanpa minta izin, itu mencuri. Kalau saudara tidak mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, itu mencuri juga. Ya, saudara membunuh. Pak Amsal, saya belum pernah meneteskan darah orang. Tapi saudara melakukan pembunuhan karakter. Saudara menjelekkan orang yang tidak saudara sukai di hadapan banyak orang. Hanya karena saudara jengkel, hanya karena saudara marah, hanya karena saudara tidak suka. Hanya karena saudara dirugikan oleh orang itu. 2 minggu yang lalu saya dihinggapi oleh perasaan marah, sedih dan kecewa.
Kemudian Tuhan menyadarkan saya, lepaskan, bebaskan dari perasaan seperti itu. Kemudian saya dihinggapi oleh perasaan iri. Saya juga berhak loh untuk mendapatkan itu. Kenapa tidak diberikan buat saya? Itu sangat manusiawi sekali. Sampai akhirnya saya mengatakan, jangan kecewa, jangan marah, jangan menuntut hakmu, Tuhan. Waktu kami melepaskan seperti itu luar biasa. Kami tidak mengharapkan, kami tidak meminta, kami melakukannya dengan tulus. Kemudian kemarin seseorang menelpon saya dari Surabaya, Pak Amsal, saya dapatkan nomor Pak Amsal, kasih nomor saya rekening. Dan saya akan kirim berkat buat Pak Amsal secara berkala. Saudara, selalu indah pada waktunya Tuhan. Jangan berbuat dosa. Jangan mengharapkan kepada manusia, saudara akan kecewa. Jangan ada, istilah saya jangan berbuat dosa. Membunuh. Jangan saudara melakukan pembunuhan karakter. Berzina. Di dalam perjanjian lama berzina itu adalah melakukan hubungan yang bukan dengan suami dan atau istrinya yang sah. Tapi di dalam perjanjian baru melihat orang lain saja dan mengingininya itu sudah dikategorikan zina. Mungkinkah kita jatuh pada dosa berzinahan? Amat sangat mungkin. Karena perzinahan bisa kita lakukan tanpa diketahui orang lain di HP kita masing-masing. Tapi kalau ada orang lain sekarang di media gitu ya. Kemudian loh kok ini Bu Amelia nulis hal-hal yang porno, gambar-gambar yang porno. Jangan buru-buru Bu Amelia ini gak bertobat. Jangan, karena sekarang kita punya Facebook, kita punya WA bisa dihack orang ya. Gitu. Kalau saudara mendapati itu justru beritahukan. Karena kami pernah melihat Bu Ingrid itu juga begitu. Ternyata orang lain yang melakukan kejahatan. Nah saudara tegur tidak apa-apa karena itu bukti daripada kasih. Apalagi saya tidak terlalu ngerti dengan hal-hal yang seperti itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi bisa sangat mungkin kita tiap minggu ke gereja tapi kita berzina di hadapan Tuhan. Ya, memberi kesaksian dusta. Konteksnya ini adalah di pengadilan. Tapi dalam hidup sehari-hari waktu kita tidak mengatakan yang sebenarnya, sebetulnya kita sedang berdusta. Melebih-lebihkan apa yang kita tidak punya itu juga berdusta. Mengurangi apa yang seharusnya kita berikan sesuai porsinya itu juga berdusta. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa sih satu dengan yang lain tidak mudah percaya? Karena kita mengira orang lain berdusta dan kira-kira memang seperti itu situasi dan kondisi. Nah, kita tidak boleh Bapak Ibu melakukan dosa ini. Itulah sebabnya firman Allah pagi hari ini bisa menolong kita untuk kita terhindar dari ancaman hukuman Tuhan. Mari kita lihat slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, yang diminta oleh Tuhan adalah supaya bertobat. Kita akan baca ayat yang ketiga ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama di tempat ini. Tuhan menyerukan pertobatan sama dengan di pasal yang ke-6. Bapak Ibu, bertobat jangan diartikan dulu tidak Kristen sekarang jadi Kristen. Dulu tidak ke gereja sekarang sudah ke gereja. Itu memang ada progres. Tapi kalau sampai di situ itulah simbol. Dulu tidak melayani sekarang terlibat di dalam pelayanan. Memang harus melayani. Tapi kalau hanya ke gereja, hanya terlibat di dalam pelayanan, tapi kita melakukan dosa seperti
yang didaftarkan di atas tadi, atau mungkin saudara bisa tambahkan yang lain, maka saudara harus bertobat. Bertobat harus kita lakukan berkali-kali. Sesering mungkin kita melakukan kesalahan dan kekeliruan di hadapan Allah. Tapi kalau boleh jangan tobat tomat gitu. Ya, habis tobat kumat lagi. Nah, saudara, susah seperti ini. Ini yang membuat tidak mudah. Apalagi di luar sana sekarang ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Hanya ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga. Ajaran-ajaran yang hanya menyodorkan kemakmuran. Dan mereka mengabaikan kekudusan. Saudara, perbaiki tingkah laku Bapak Ibu. Perbaiki perilaku Bapak Ibu. Agar antara simbol dengan kekudusan ini tetap bisa disandingkan seperti rencana Allah semula. Jika tidak mau, maka ancamannya kembali kita baca ayat yang ke-14 dan 15. Karena itu kepada rumah yang atas namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Sudah ada bukti yang ditunjukkan oleh Allah di dalam khotbah Yeremia tentang Silo yang diandalkan. Tetapi karena perilaku umat waktu itu berdosa, maka Allah menghancurkan Silo. Hal yang sama akan dilakukan Allah kalau orang-orang di Yerusalem hanya melakukan hal-hal yang simbolis saja. Rumah Allah yang megah ini akan kuhancurkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yerusalem juga akan dihancurkan. Tapi rupanya kita melihat bahwa di dalam pasal ini dan pasal berikutnya, umat Tuhan tidak merespon dengan baik. Tidak mendengar dengan baik. Mereka tetap berperilaku yang sama. Itulah sebabnya kemudian yang terjadi adalah pada tahun 586 sebelum Masehi, bait Allah yang megah tadi dihancurkan oleh Nebukadnezar. Di atas saya katakan sejarah selalu terulang. Oleh sebab itu saya meminta agar kita menjadi orang Kristen yang bijak, tidak jatuh pada lubang yang sama yang pernah menghancurkan Israel. Saudara-saudara, menjadikan orang berdosa menjadi Kristen saja tidak cukup. Orang-orang yang sudah menjadi Kristen harus hidup di dalam kekudusan. Pada waktu kita tidak hidup di dalam kekudusan, ini bukan hanya membuat kita sia-sia, tapi mendatangkan hukuman bagi kita. Jadi kalau saya berseru dengan sangat keras pagi hari ini semata-mata karena rasa cinta saya, rasa sayang saya, rasa tanggung jawab saya, bahwa orang-orang yang berada di bawah pengembalaan saya dipastikan mereka bukan hanya orang-orang Kristen yang terjebak pada legalitas, orang-orang Kristen yang hanya mengagung-agungkan simbol, tetapi orang Kristen juga yang menjaga kekudusan. Jika kita melakukannya dengan kekudusan, maka Tuhan akan bersama dengan kita, akan menolong kita. Sebaliknya, jika tidak,
maka Tuhan akan melemparkan kita dari hadapannya. Pujian yang akan kita nyanyikan berikut adalah sebuah komitmen untuk kita meninggalkan hidup kita yang lama, yang sia-sia, yang justru akan mendatangkan hukuman bagi kita. Dan kemudian mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. D. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada misbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Pada misbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita, sebagai komitmen kita di hadapan Allah. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Bukan hanya sia-sia tapi mendatangkan hukuman. Oleh sebab itu mari berkomitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Haleluya. Jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
Jadikan kami bijak Tuhan, tidak mengulang kesalahan yang sama. Kami akan hidup di dalam kekudusan. Kami akan memperbaiki perilaku kami. Terima kasih, tegurlah setiap kami Tuhan. Dan tolonglah kami, beri kekuatan untuk memperbaiki kelakuan kami. Agar kami mampu mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Inilah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lembutkan hati kami umat-Mu di tempat ini. Biarlah kami dengar-dengaran akan suara-Mu pagi hari ini. Berkati kami para pelayan-Mu, singer, aser, BL, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Semua kami hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan melakukan pembunuhan karakter. Jangan abaikan anak yatim dan para janda. Perhatikan orang-orang lemah. Ada banyak orang asing di gereja ini. Dalam tanda petik, mereka jauh dari orang tua. Mereka sedang mencari ilmu. Mereka sedang menyusun masa depan yang lebih indah. Biarlah gereja ini berkontribusi. Biarlah saudara melakukan sesuatu. Karena apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu akan berhenti berbicara. Tapi firman-Mu akan terus berkarya di dalam dan melalui kehidupan kami. Bukan hanya simbol, tetapi kekudusan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini masih ada firman bagi kita semua yang menguatkan, memberkati kita. Firman Tuhan menyuruhkan kepada kita untuk terus menjaga kekudusan dan bertobat agar supaya Allah hadir di dalam kehidupan kita, menyertai kita, memberkati kita, bahkan memberikan kemenangan ketika kita menghadapi peperangan rohani. Kita akan terus ingat akan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati. Pada hari ini kita akan memberikan persembahan untuk kerjaan Tuhan, memberikan persembahan untuk kas gereja maupun persepuluhan. Bagi yang bertugas kami mohon untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami mohon Bapak Pendeta Untung Wiono untuk berdoa persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Benar. Amin. Amin. Amin.
semua atas persembahan yang hari ini kita berikan kepada Tuhan dengan penuh sukacita, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan memberikan satu pengumuman. Sebentar lagi ada ibadah kedua yang akan dimulai jam 9 pagi. Lalu kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 ada ibadah doa dan puasa yang akan dimulai jam 10 pagi. Luangkan waktu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa hadir bersama-sama menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Barangkali ada beban dan pergumulan yang dihadapi, mari datang ke rumah Tuhan, karena Allah hadir dan mau memberkati kita semua. Kemudian sorenya ada ibadah kaum muda yang akan dimulai jam 6:30 malam. Kemudian pada hari Minggu depan tanggal 2 Maret Mei 2021 ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua dimulai jam 9 pagi, kemudian disertai dengan perjamuan kudus. Pada hari ini panitia pembangunan mengadakan basar yang sudah kami sampaikan beberapa minggu yang lalu. Basarnya RW, satu bungkus atau satu porsi Rp25.000. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah pesan, nanti bisa diambil setelah ibadah selesai, tentunya dengan kupon yang Bapak Ibu sudah terima. Lalu kemudian masih ada sisa 22 porsi. Ini masih terbuka bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa beli. Tentunya nggak usah pakai kupon, langsung saja nanti bisa bertemu dengan panitia pembangunan. Masih sisa 22 bungkus atau porsi. Lalu kemudian juga ada basar keripik tales, satu bungkus Rp15.000. Puji Tuhan. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Kami ingin sampaikan terima kasih untuk panitia dengan usahanya yang tidak kenal lelah untuk menghimpun dana. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi dengan membeli kupon basar. Sebetulnya Bapak Ibu bersama-sama dengan panitia itu, karena setiap porsi hanya sekitar 5.000 saja yang Bapak Ibu bisa kontribusinya, 20-nya adalah untuk Bapak Ibu sendiri. Ada jemaat yang memproduksi keripik tales dan kali ini seluruhnya akan dipersembahkan untuk pembangunan. Jadi Bapak Ibu bisa membeli hari ini, besok atau seterusnya. Ini saudara kita jemaat baru pindah dari Situbondo, sekarang ada di Kota Malang dan memproduksi ini. Langka, enak, murah. Ya, Bapak Ibu bisa nanti menghubungi panitia. Terima kasih buat keluarga Pak Sony yang Pak Dwi yang sudah berkontribusi. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri minggu depan disertai perjamuan kudus. Oke, baik. Kami ingin terakhir bersyukur kita sudah memberangkatkan para lansia untuk vaksin ke Surabaya. Perlu diingat bahwa harus mempersiapkan diri, jaga kesehatan. Mungkin sekitar tanggal 7 Mei kita akan vaksin yang kedua. Kami sudah mendapatkan dukungan dan surat dari Polresta supaya perjalanan kita tidak terhambat dengan kebijakan dikira mudik itu, ya. Baik, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol supaya kita tetap sehat. Mari kita berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
ibadah kami kembali menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan berkenan melawat ibadah kami sejak awal sampai akhir. Terimalah pujian, penyembahan dan persembahan kami umat-Mu yang kami persembahkan hari ini. Biarlah persembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Allah. Selanjutnya ya Allah, doa kami berkati seluruh jemaat yang sudah hadir. Biarlah sepekan ini ada dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Mulai hari ini kami akan hidup di dalam kekudusannya. Supaya Tuhan terus menyertai dan menolong kami. Kami terus berdoa Engkau akan memberkati vaksinasi nasional. Biar semua berjalan dengan baik. Jaga lindungi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Supaya semua berjalan dengan baik. Oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan. Berkati perjalanan kami pulang sampai di rumah dengan selamat. Sekarang dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bersama-sama kita akan katakan, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan hati kepada Allah seraya menerima berkat rasuli. Pulanglah, terimalah kiranya segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami, yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Kami Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin.